hal yang keempat yang harus kita lihat bahwa manusia ini dapat merasakan, dapat mengetahui lingkungannya, dapat menyadari lingkungannya. Yakni kita sadar di depan kita ada komputer, ada teman, ada pohon, ada angin, ada bebauan, dan seterusnya. Menyadari lingkungan kita. Nah, karena kita menyadari lingkungan kita, berarti kita mengetahui lingkungan kita itu. Dan lingkungan kita ini, pengetahuan kita ini, itu bagaimana hubungannya? Apa hakikat pengetahuan kita, diri kita, dan apa hubungannya dengan lingkungan kita? Nah, apakah kalau kita melihat pohon, lalu menyadari adanya pohon, berarti pohon itu masuk ke dalam tubuh kita, atau bagaimana? Kalau mendengar suara orang, apakah suara orang itu masuk ke dalam diri kita, atau bagaimana? Nah, dalam perincian yang rinci dalam filsafat, yang saya akan bawakan secara ringkas saja, bahwa karena dalam materi itu ada keterikatan kepada ruang waktu, maka hal kelima, jadi tadi hal yang ketiga ya, tadi hal ketiga, berarti sekarang hal keempat. Hal keempat yang bisa diketahui dari materi ini adalah apa? Karena keterikatannya dengan ruang itu apa? Bahwa yang besar tidak akan bisa masuk ke dalam yang kecil. Nah, ketika kita ingin mengetahui hakikat ilmu kita, hakikat kesadaran kita terhadap lingkungan kita ini, ketika kita melihat pohon itu, ketika kita melihat pohon, lalu kita menyadari adanya pohon. Nah, apakah pohon itu masuk ke dalam diri kita? Jawabannya jelas tidak. Karena dalam materi, hukumnya yang besar tidak boleh masuk atau tidak bisa masuk ke dalam yang lebih kecil. Pohon yang lebih besar, jauh lebih besar dari kita, tidak mungkin masuk ke dalam diri kita. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak mungkin masuk ke dalam diri kita. Dengan demikian, nah, karena tidak mungkin pohon yang besar itu masuk ke dalam diri kita, berarti di dalam diri kita ini terdapat dimensi lain selain materi. Mungkin ada yang berpikir, sebenarnya yang masuk ke dalam diri kita itu bukan pohonnya, tapi gambar pohon. Kita katakan, baiklah, gambar pohon. Tapi gambar pohonnya sudah pasti besar, karena pohonnya besar. Sementara kita lebih kecil dari pohon. Tetap tidak bisa diterima dengan rumus materi yang mengatakan yang besar tidak bisa masuk ke dalam yang lebih kecil. Mungkin ada yang berpikir, sebenarnya telah terjadi pensekalaan atau penyekalaan. Pohon yang besar itu sebenarnya ditangkap oleh mata sudah dalam keadaan yang sangat kecil. Sudah diskala. Katakanlah pohonnya 10 meter, yang tertangkap oleh mata katakanlah 1 mili. Berarti 1 milimeter sebanding dengan 10 meter. Dan yang 1 mili inilah yang dikirim ke otak kita. Dan otak kita gede, mata kita juga lebih gede dari 1 mili. Berarti tidak terjadi perusakan rumus materi yang mengatakan yang besar tidak bisa masuk ke dalam yang lebih kecil. Karena di sini dalam proses melihat ini yang terjadi pada hakikatnya adalah yang kecil masuk ke dalam yang lebih besar.
yakni 1 milimeter masuk ke dalam mata yang lebih gede dan masuk ke otak yang juga lebih gede. Apalagi nanti di mata yang 1 milimeter itu dikecilin lagi misalnya oleh syaraf kita. Baru itu yang dikirim ke otak kita. Jawabannya bagaimana? Jawabannya, skala itu, ini pensekalaan, itu tidak sembarang. Jadi dia memiliki dasar-dasar pensekalaan, penyekalaan. Misalnya kalau ada teman kita yang misalnya insinyur bangunan, saya tahu dia mau bikin gambar rumah, gambar apartemen, gambar masjid, gambar kantor, gambar pesantren. Nah, kalau tidak ada ukuran aslinya, maka tidak bisa kita membuat skala. Misalnya kita membuat gambar di kertas, misalnya seukuran 10 cm, lebar 5 cm, tinggi 10 cm. Misalnya rumah setinggi itu, selebar itu. Lalu ada orang bertanya, ini berapa ini? Ini rumah berapa meter tingginya, berapa meter lebarnya? Nah, kita tidak akan bisa jawab. Karena dia tidak mewakili apapun. Jadi tidak ada wujud luarnya. Tapi kalau kita menghayalkan tanah 5 meter, atau menghayalkan bangunan 5 meter, membayangkan wujud luar 10 meter tingginya, lalu kita buat di dalam kertas dengan lebar 5 cm dan tinggi 10 cm, maka kita akan cekatan menjawab, ini berapa tinggi rumah dan lebarnya? Tingginya 10 meter dan lebarnya 5 meter. Kalau ditanya kenapa gambarnya kecil, kita katakan sudah diskala. Yang 10 meter diskala menjadi 10 cm, yang 5 meter diskala menjadi 5 cm. Dengan demikian maka penskalaannya terjadi. Kenapa? Karena kita sudah membayangkan wujud luarnya. Tapi kalau wujud luarnya tidak terbayangkan sama sekali, nah kita tidak bisa menjawab ini berapa. Ini rumah besar apa kecil? Barangkali rumahnya memang betul-betul 10 cm. Orang tidak ada yang menghuni juga di situ, di gambar itu. Nah, peristiwa melihat pohon tidak bisa dikatakan skala. Kenapa? Karena kita tidak tahu wujud aslinya berapa. Kan pohon nih ya kan, pohon di depan kita ini, kita tidak tahu wujud aslinya berapa. Ya ini, kenapa tidak tahu? Karena sekali tahu, yang kita tahu yang 1 mili itu. Paham enggak? Jadi yang kita tahu itu, ya ini yang 1 mili, kita tidak tahu yang 10 meter itu. Kita tahunya yang 1 mili yang dalam mata ini. Apalagi yang sudah jadi atom dalam otak kita yang dikirim melalui syaraf-syaraf, apalagi yang barangkali hanya berupa katakanlah energi, katakanlah begitu ya, menurut perantaraan lahiriahnya. Jadi yang kita ketahui itu hanya 1 mili, tidak pernah tahu yang gede. Nah, terus tahu gedenya dari mana? Padahal dari awal kita tahu pohon itu gede, yang kita lihat ini gede. Nah, dengan demikian maka penyelesaian dengan skala itu tidak benar. Karena awalan yang kita tahu hanya 1 mili. Yang kedua, kesadaran kita ketika melihat pohon itu tidak pernah kita berenung, oh yang saya lihat ini 1 mili, skalanya sekian-sekian, maka pohon ini gede. Nah, tidak pernah bilang begitu dalam diri kita. Tapi langsung saja ketika melihat pohon, oh pohon gede, sadar langsung. Nah, ini berarti ada satu hal di dalam tubuh manusia yang bukan bersifat materi. Karena telah terjadi perusakan rumus materi, yaitu masuknya sesuatu yang lebih besar kepada yang lebih kecil. Dengan demikian, maka sesuatu apa itu yang ada dalam diri manusia? Yaitu sesuatu yang dikatakan selain materi. Jadi kalau materi tidak bisa
berarti non materi. Nah, non materi itulah yang dikatakan ruh, yang dikatakan soul misalnya ya, ruh atau jiwa. Dengan adanya ruh itu, maka badan kita tidak terpengaruh dengan melihat gunung, melihat gajah, melihat langit yang super luas, yang gede seperti gunung, yang super luas seperti alam semesta langit. Tidak terpengaruh badan kita. Kenapa? Karena di dalam diri kita terdapat unsur non materi yang tidak terikat dengan hukum materi. Jadi kalau Allah mengatakan fanafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan kepadanya roh. Nah, hal ayat ini dapat dibuktikan dengan akal dan rumus akal, gitu. Jadi kalau seorang belum mendapatkan, belum percaya kepada ayat, maka kita mengadakan pendekatan dengan akal, dengan rumus akal tadi. Ini mukadimah pertama. Kesimpulannya adalah yakni mukadimah cabang pertama dari mukadimah kedua, yang mungkin akan selalu dikatakan 1-2 dari sini. Jadi kalau saya katakan mukadimah ke-1, mukadimah kedua, yakni maksudnya cabang dari bagian kedua ini, mukadimah kedua. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa dalam diri manusia terdapat non materi, bukan hanya materi, tetapi terdapat non materi. Ini bekal pertama dari insyaallah 24 bekal kemudian, sehingga kita dapat menyadari tentang jihad. Saya cukupkan sekian dari sisi materi. Biasanya dalam hari-hari 10 hari Asyura ini selalu bertabaruk dengan duka sahabat Imam Husain satu-satu, sampai akhirnya pada Imam Husain di hari akhir. Biasanya di hari pertama tabarruknya kepada musibah dan bencana yang dialami oleh Muslim bin Aqil. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Muslim bin Aqil dikirim lebih dulu oleh Imam Husain dengan membawa surat. Nah, beliau ke Kufah ya, jadi dia disuruh berangkat duluan supaya mengkonfirmasi keadaan setempat. Apa betul orang-orang di sana memanggil beliau, memanggil Imam Husain di Kufah itu, yang mengajak bangkit dan membuat pemerintahan di sana, pemerintahan yang Islam yang diwariskan oleh Nabi SAW. Jadi Muslim bin Aqil disuruh duluan membawa surat kepada beberapa tokoh, dan di Kufah disambut beliau tinggal di rumah Hani, salah satu ketua atau tokoh muslimin yang ada di Kufah. Walhasil hal ini juga didengar oleh pejabat pemerintahan Suriah, Damaskus, yakni pemerintahan Yazid. Sehingga Yazid mengutus Ubaidullah, yakni yang tadinya gubernur di tempat lain, sehingga saya di Basrah, dikirim ke Kufah karena dia tegas. Menurut Yazid tegas, yakni menurut kita bengis, jadi kejam lah, yakni gampang gitu membunuh orang. Walhasil terjadi keributan antara suku Hani ini yang menerima Muslim. Kemudian terjadi keributan sehingga Hani ditangkap. Ketika ditangkap itu terjadi keributan di Kufah. Kemudian Muslim itu datang ke istana untuk membebaskan Hani. Karena Muslim ketika datang ke Kufah itu, benar memang banyak orang yang menunggu Imam Husain.
Jadi menunggu Imam Husain kan banyak ini. Nah, isu-isu seperti ini terdengar oleh Yazid, kemudian dikirimlah Ubaidullah bin Ziyad. Nah, Muslim bin Aqil yang banyak pengikutnya karena mewakili Imam Husain di Kufah itu, kemudian datang ke istana untuk istana kegubernuran untuk membebaskan si Hani. Terjadilah ancam-mengancam di sana. Terjadi juga misalnya ya mungkin perang kecil-kecilan begitu ya, saling ancam dan seterusnya, sehingga malam, ketika malam itu maka terjadi keributan di sekitar istana itu sampai malam. Sampai malam. Kemudian saling ketika sudah malam itu saling mengadakan ancaman, yakni misalnya kalau tidak dibebaskan kami akan menyerbu dan seterusnya. Sementara pihak istana, yakni pihak kegubernuran mengancam apa? Akan dikirim tentara dari Suriah, dari tempat Yazid. Jadi mereka meminta, jadi orang-orang yang ada di pemerintahan kegubernuran itu karena sudah dikepung istananya, mengancam yang ada di luar bahwa mereka akan dibasmi kalau sudah datang bantuan dari Yazid, tentara dari Suriah. Nah, sampai malam, kemudian ini mulai derita Muslim ridwanullahi ta'ala alaih. Nah, disitulah mulai duka Muslim, karena orang-orang sudah mulai ketakutan. Nah, yang tadinya membela mulai ketakutan, kemudian mulai satu-satu meninggalkan Muslim. Begitu. Nah, biasanya kalau di manapun di Arab dan sebagainya dikidungkan dalam senandung duka. Saya akan coba, mudah-mudahan hati antum khusyuk. Jangan pedulikan metodenya cocok atau tidak. Yang jelas fokuskan kepada derita Ahlul Bait, yang dalam hal ini kita mau bertabaruk dengan derita Muslim bin Aqil ridwanullahi ta'ala alaih. Ketika itu sahabat-sahabat Muslim satu persatu meninggalkannya. Ketika itu satu persatu sahabat Muslim meninggalkan Muslim ibni Aqil ridwanullahi ta'ala alaih. Tahu sampai tinggal berapa orang? Sehingga tinggal 10 orang saja. Yang tadi banyak sekali ratusan dan mungkin ribuan yang mengepung istana, sampai menggetarkan pejabat militer pemerintahan. Sekarang Muslim bin Aqil hanya ditemani 10 orang saja. Lalu karena masuk maghrib, karena sudah malam, maka Muslim mengumandangkan solat di masjid. Berapa orang yang ikut berjamaah? Hanya 10 orang saja dari seluruh pengundang Imam Husain, dari seluruh penduduk Kufah. Tidak hanya di situ, yang hadirin dan hadirat sekalian,
ketika Muslim sudah mengucapkan Allahu Akbar, membaca Fatihah dan surat, kemudian ruku', kemudian sujud, tahu apa yang terjadi? Ketika Muslim mengucapkan salam dalam solatnya, ketika Muslim menutup solatnya, menyelesaikan solatnya, dia membalikkan badan dan ternyata sudah tidak ada lagi orang di belakangnya. Yang 10 orang itu pun meninggalkan Muslim. Meninggalkan Muslim. Begitulah Muslim sendirian di Kufah. Kemudian ia berjalan di lorong-lorong Kufah, berselimut malamnya dan gelapnya kota Kufah. Ya Muslim, ia berjalan nestapa, melihat rumah-rumah ditutup pintunya, ditutup pintunya. Muslim yang tadi ribuan temannya, ribuan pasukan mengikutinya, kini tinggal sendiri saja di lorong-lorong gelap kota Kufah. Ia pun tak mengerti harus ke mana. Begitu saja ia berjalan di lorong-lorong Kufah, sampai akhirnya ia merasa lelah dan dahaga. Tamu Ahlul Bait tidak ada yang menyapa. Ia pun duduk di sebongkah batu di depan rumah yang juga tertutup pintunya. Lama-lama terdengar pintu rumah terbuka, keluarlah seorang nenek, seorang wanita tua. Terkejut melihat Muslim duduk di depan pintunya bagai pengemis, tapi dilihat wajahnya, wajah yang berseri. Maklum saja berseri karena dari keluarga Nabi. Setelah Muslim mengucap salam, mengenalkan dirinya, ia pun meminta bantuan kepada sang nenek untuk melindunginya. Sang nenek pun mengabulkan permintaannya. Ia pun disilahkan masuk, lalu diberilah minum dan roti untuk menjadi makan malamnya. Tapi musibah Muslim tidak hanya di situ saja. Ternyata anak sang nenek tadi tahu bahwa ibunya telah memasukkan seorang tamu ke rumahnya. Sementara itu,
ia telah mendengar bahwa kegubernuran pemerintahan Ubaidullah mengumumkan siapa yang melindungi Muslim akan dibunuh, siapa yang membocorkan tempat Muslim akan diberi hadiah. Anak ini pun segera menuju ke gubernuran, ke pemerintahan Ubaidullah yang sebagai gubernurnya Yazid. Lalu diceritakanlah kalau Muslim ada di rumahnya. Muslim sempat bertahajud di rumah nenek itu, membaca Quran dengan sendu. Tentu saja dengan semangat syahadah, karena iman yang tinggi telah membukakan hijab-hijabnya. Betul saja, tak lama kemudian rumah itu pun terkepung oleh tentara Ubaidullah. Terjadilah peperangan 1 lawan 1000. 1 lawan ratusan tentara mengepungnya. Muslim sempat membunuh sebagian mereka, tapi terlalu banyaknya lawan, Muslim pun kelelahan. Ada yang memanahinya, ada yang memanah dengan panah api, ada yang menebas dari belakang, ada yang menombak dari depan. Begitu banyak serangan bertubi-tubi melukai Muslim, hingga ia pun roboh ke tanah. Ditangkaplah Muslim, diikatnya erat-erat, lalu dibawa ke istana kegubernuran Ubaidullah. Terjadilah debat-mendebat antara pasukan malaikat yang dipimpin Muslim dengan pasukan syaitan yang dipimpin Ubaidullah. Kecam-mengecam terjadi. Yakni permulaannya Ubaidullah yang mengejek kepada Muslim, dan Muslim hanya mengembalikan bahwa yang layak mendapatkan ejekanmu itu adalah dirimu sendiri, dan seterusnya. Muslim disuruh mengucap salam, tapi ia pun menolak, karena bagaimana bisa mengucap salam kepada orang yang mendirikan kerajaan dalam Islam, tidak memerintah dengan hukum Tuhan. Akhirnya Muslim pun dipenggal lehernya. Syahidlah Muslim, syahid pertama dari kafilah duka Husain, dari kafilah duka Abu Abdillah Al-Husain. Salam padamu Muslim, hadirlah ke majlis kami Muslim, bantulah kami Muslim, berikan syafaat pada kami Muslim, hingga kami dapat menyintai Imammu Husain, hingga kami dapat lebih mengenal Imammu Husain. Ya Muslim, salamullahi alaik. Ya Muslim, salamullahi alaik. Ya Muslim,
salamullahi alaik. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita tabaruk dengan maktam yang lagunya sudah diajarkan tadi untuk tabaruk. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Saya dulu, kemudian dibarengi dengan tepukan dada setelah saya. Pengulangan kedua antum ikut, dan hanya yang Karbala saja. Kalau saya Karbala, antum boleh ikut. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Untuk yang pertama ini saya dulu, baru nanti kita bersama-sama. Langsung kita dengan tepukan karena tadi sudah diajari. Karbala, oh Karbala, kepedihan dan bencana. Karbala, oh Karbala, bumi duka nestapa. Sama-sama. Karbala, oh Karbala, kepedihan dan bencana. Karbala, oh Karbala, bumi duka kanestapa. Karbala, oh Karbala, kepedihan dan bencana. Karbala, oh Karbala, bumi duka nestapa. Jawab. Karbala, oh Karbala, kepedihan dan bencana. Karbala, oh Karbala, bumi duka nestapa. Jantung Hasan berhamburan karena racun Muawiyah. Kini Husin disembelih, pedang Yazid si Jahannam. Karbala, oh Karbala, kepedihan dan bencana. Karbala, oh Karbala, bumi duka nestapa. Belum puaskah kalian bantai putra-putra surga? Berapa banyak lagi dibantai putra sang Nabi? Belum puaskah kalian bantai putra-putra surga? Berapa banyak lagi terbantai putra sang Nabi? Jantung Hasan berhamburan karena racun Muawiyah. Kini Husin disembelih, pedang Yazid si Jahannam. Jawab.
Karbala, oh Karbala, kepedihan dan bencana. Karbala, oh Karbala, bumi duka nestapa. Dengan cara apa lagi kehormatan dihinakan? Berapa banyak lagi imam-imam dicampakkan? Hak-hakmu telah dirampas ya Husain. Tubuhmu robek terhempas ya Husain. Roboh bermandikan darah, diinjak kuda mereka. Kemarin dibuai sayang dalam pelukan sang Nabi. Tubuhmu lumat sekarang di bumi nestapa ini. Wahai Nabi ya Mustafa, lihat lumpur darah itu. Wahai Nabi ya Mustafa, lihat lumpur darah itu. Buah hatimu berserakan di tanah nan merah itu. Jantung Hasan berhamburan karena racun Muawiyah. Kini Husain disembelih, pedang Yazid si Jahannam. Jawab, Karbala, oh Karbala, kepedihan dan bencana. Karbala, oh Karbala, bumi duka nestapa. Pedih perih hati sang Nabi, saksikan putra belah dua. Tulang daging berserakan di padang panas membara ya Husain. Bumi hampir takkan rela diinjak insan tersisa. Bumi hampir takkan rela diinjak insan tersisa. Langit merah membara, tangis air mata darah. Inilah kami ya Husain, menangis di pusaramu. Inilah kami ya Husain, meratap di pangkuanmu. Jiwa raga kami lumpuh, panas dingin dan gemetar menyaksikan Maula Husain
sendiri tiada berdaya. Jantung Hasan berhamburan karena racun Muawiyah. Kini Husain disembelih, pedang Yazid si Jahannam. Jawab, Karbala, oh Karbala, bumi duka nestapa. Karbala, oh Karbala, bumi duka nestapa. Debu menyesakkan dada, kilau pedang menggetarkan. Demi cintaku ya Maula, ingin darahku hamburkan. Ya Husain, Ilahi, wahai Ilahi, hidupkanlah jiwa Husain. Ilahi, wahai Ilahi, dalam jiwa-jiwa kami, untuk sambung misi Husain, untuk sambung misi Nabi. Tanpa simbahan darahmu, ya Husain, dunia tak pernah cerah. Tanpa simbahan darahmu, dunia tak pernah cerah. Tanpa ceceran dagingmu, kami kan selalu terjarah. Husain, Husain, putra Nabi, harum tubuhmu di sini. Husain, Husain, putra Nabi, harum tubuhmu di sini. Husain, Husain, pahlawanku, lihatlah aku yang rindu. Husain, Husain, pahlawanku, lihatlah aku yang rindu. 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 Jantung Hasan berhamburan karena racun Muawiyah. Kini Husain disembelih, pedang Yazid si Jahannam. Jawab, Karbala, oh Karbala, bumi Karbala, oh Karbala, bumi duka nestapa. Karbala, oh Karbala, kepedihan dan bencana. Karbala, oh Karbala, bumi duka nestapa. Terus Karbala, oh Karbala, kepedihan dan bencana. Karbala, oh Karbala,
bumi duka nestapa. Karbala, oh Karbala, kepedihan dan bencana. Karbala, oh Karbala, bumi duka nestapa. Karbala, oh Karbala, kepedihan dan bencana. Karbala, oh Karbala, bumi duka nestapa. Karbala, oh Karbala, kepedihan dan bencana. Karbala, oh Karbala, bumi duka nestapa. Karbala, oh Karbala, kepedihan dan bencana. Karbala, oh Karbala, bumi duka nestapa. Karbala, 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 ya Husain, 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 datanglah, ya Husain, datanglah, ya Husain, datanglah, ya Husain, datanglah, ya Husain, terimalah, ya Husain, terimalah, ya Husain, terimalah, ya Husain, datanglah, ya Zahra, ya Mahdi, ya Zahra, ya Mahdi, ya Rab, ya Zahra, ya Mahdi, ya Ali, ya Nabi, ya Nabi, ya Ali, ya Rasul, ya Ali, ya Zahra, ya Mahdi, ya Husain, 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 ya Husain. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala habibika Muhammadin wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Ya Rahman, Ya Rahim, terimalah ya Allah ibadah kami yang tak seberapa ini. Ibadah syiar, ya Allah, syiar syariatmu, syiar agamamu. Karena engkau mewasiatkan melalui kanjeng Nabi untuk membela Ahlul Bait yang suci, untuk menyiarkan syiar mereka. Karena syiar mereka yang maksum adalah syiar Nabi yang maksum. Dan syiar Nabi yang maksum adalah syiarmu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terimalah amal kami yang tak seberapa ini. Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Jadikanlah Imam Mahdi, Imam Husain dan kanjeng Nabi dan seluruh Ahlul Bait ridha kepada kami, menerima majlis kami sebagai dukungan kami, kecintaan kami, pembelaan kami kepada mereka alaihimussalam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahmanu, Ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah, Ya Allah. Di antara kami banyak hajat, Ya Allah, kabulkanlah hajat kami dan jadikanlah kami mensyukurinya dengan menggunakannya sebagai jalan taat kepadamu, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sebagian dari kami banyak problemnya menghadapi masalah. Ya Allah, ringankanlah ujian kami, bantulah penderitaan kami, bantulah kesusahan kami, sembuhkanlah penyakit kami, Ya Allah, yang ada di lahir dan di batin kami. Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Sampaikan salam kami kepada Imam Husain, kepada Hazrat Zahra, kepada Nabi, kepada Imam Ali, kepada A'immah, kepada Imam Mahdi.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jangan pisahkan kami dari dirimu, agamamu, nabimu, alul bait, nabimu, Qur'anmu, agamamu, di dunia, di kubur, dan di akhirat nanti. Ya Allah, jagalah kami dari seluruh mara bahaya di dunia dan di akhirat nanti, baik dari luar kami atau dari dalam diri kami sendiri. Jagalah ulama-ulama kami yang takwa, yang alim, yang hebat, terutama rahbar kami, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, rahmatilah keluarga kami yang telah meninggalkan kami, yang telah meninggal dunia. Rahmatilah mereka. Begitu juga mukminin dan mukminat yang telah meninggalkan dunia ini. Begitu pula para ulama, khususnya Imam Khomeini. Ya Allah, rahmatilah para syuhada seluruhnya, terkhusus syuhada Karbala. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, kasihanilah kami, terimalah doa kami, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bantulah kami hingga kami dapat memperbaiki selalu diri kami, di lahir dan di batin kami, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jadikanlah diri kami santun sesama mukminin, Ya Allah. Ya Rahman, lindungi kami semua dari kafirin dengan segala derajat dan gradasinya, Ya Allah. Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Rahmanu, Ya Rahim, ampunkanlah segala kesalahan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bihaqil Husain, bihaqi jaddil Husain, wa abil Husain, wa ummil Husain, wa auladil Husain, wa ashabil Husain, wa abnail Husain, wa bil hujjah, Ya Rahman, Ya Rahim. Amin ya rabbal alamin. Wa bihaqqi Hazrati Ma'sumah Fatimah Ma'sumah, Ya Allah, sampaikanlah berkahnya Fatimah Ma'sumah alaihissalam, Siti Fatimah Ma'sumah, wali besar adik Imam Ridha, kepada ikhwan Palu juga, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, kasihanilah kami di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa